Kenapa Ririn? Apa Ririn lagi coba? Apa Ririn lagi coba? Pemirsa, sidang perdana aktor Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong akhirnya digelar. Kemarin, Pengadilan Negeri Tangerang menjadi saksi dibacakannya dakwaan oleh jaksa penuntut umum terkait kasus vape berisi obat keras yang menyeret nama sang aktor. Namun yang mengejutkan, Ijong duduk sendiri di ruang sidang tanpa satupun anggota keluarga di sisinya. Bahkan sang kekasih Ririn Dwi Ariyanti yang selama ini disebut-sebut begitu dekat tak terlihat batang hidungnya. Dan di luar dugaan, Benny Simanjuntak sang paman yang dikenal selalu pasang badan untuk Ijong datang terlambat lantaran mengaku tak tahu sidang telah digelar. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, tiba-tiba Benny meledak kemarahannya saat disinggung ketidakhadiran Ririn. Benny naik pitam, amarahnya tersulut seolah menyiratkan ketegangan yang tersembunyi antara keluarga dan sosok Ririn. Lantas benarkah hubungan Ijong dan Ririn telah berakhir diam-diam? Dan benarkah pula kemarahan Benny justru menyimpan sinyal retaknya hubungan mereka? Nah, Ijong mungkin dari Ririn seperti apa ada spotnya? Oh iya Pak. Demikian sudah nyatakan selesai dan sidang. Pertanyaan lain, jangan Ririn deh basi deh pertanyaannya. Jangan Ririn deh basi deh pertanyaannya. Nggak, jangan Ririn, nggak ada Ririn. Apa Ririn? Ada. Siapa sih konsul di ya? Kenapa Om? Kenapa Ririn? Apa Ririn lagi coba? Nggak ada Ririn jangan sangkut pautkan. Ririn kan nggak ada masalah apa-apa di sini. Kenapa kan tanya Ririn? Dia pacar Ririn. Terus apa hubungannya? Kan mau bawa nama Ririn gitu. Kan nggak ada urusannya. Ya masalah Jonathan aja kita ituin ya. Tapi kemarahan Benny tak berhenti di situ. Ia bahkan secara terbuka mengungkapkan kecurigaannya bahwa Ijong telah dijebak. Benny pun mengklaim bahwa Ijong tidak merokok dan bukan pemakai narkoba. Benny juga membantah keponakannya itu mengedarkan vape karena saat itu tengah berada di Kuala Lumpur karena barang tersebut adalah just tip seorang temannya. Benny pun menegaskan kasus ini telah membuka mata Ijong, di mana kini Ijong sudah tahu mana kawan, mana lawan. Dalam sidang yang digelar kemarin, Ijong hadir dengan penampilan yang cukup berbeda. Kepala pelontos, tangan diborgol, dan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Nanti ya sama si Ijong ya, sama Jason ya. Ya. 435, kalau nggak salah 12 tahun ya itu. Kalau nggak salah 12 tahun ya itu. Iya memang benar, dari hasil lab nggak ada. Itu mengandung apa? Mengandung etimudit itu ya dalam kesehatan. Cuma mengandung ada unsur apa anestesi. Yang kita tetapkan sebagai JF untuk perannya adalah yang pertama, dia adalah orang berkomunikasi dengan bandarnya yaitu EDS dalam pembawaan cartridge pot berisi liquid dari. Jadi Undang-Undang Kesehatan pasal 435, pasal 436, setiap orang dilarang untuk mengedarkan obat keras dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar, antara 500 juta sampai 5 miliar rupiah.
penahanan juga tidak ada dibilang penyitaan tidak ada dibilang bahwa itu barang narkotik atau apa, tidak ada. Cuman dibilang kebanyakan. Saya tidak tahu bagaimana sampai tuduhan sebagai pengedar farmasi. Saya nggak tahu sampai di situ. Sebab kan si Jonathan itu juga tidak merokok. Ya dia sekali-sekali nge-vape gitu loh. Cuman kan temannya nawarkan, coba aja nanti gue kasih lo bro 10 gitu. Tapi sampai saat itu tidak pernah dipegang si Jonathan yang 10 itu. Dari edarkan bagaimana, cuman dia tidak pegang sama sekali. Itu kan 10, 50 di tangan, 50 keluar, 10 mau dikasih dia. Tapi tidak jadi, dia tidak pegang. Apa yang mau diedarkan? Nggak apa-apa, Ijong saya lihat udah kuat, nggak apa-apa. Saya juga baru ketemu tadi dia. Saya nggak sedih, biar aja Ijong juga jadi kuat. Itu jadi membuat dia mental jadi betul-betul jadi laki-laki asli gitu loh, yang tahan banting. Karena selama ini dia kan memang agak manja, jadi aku berharap dengan kejadian ini dia bisa tahu mana teman, mana musuh. Gitu aja. Kalau saya pribadi, ini memang dijebak. Saya pribadi mengatakan ini jebak, ya. Ini dijebak. Dan saya tahu siapa yang jebak. Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan Ijong setelah sempat divonis kanker usus stadium awal dan jalani operasi sebelum ditangkap? Sekarang sudah agak lumayan, tapi dia memang waktu itu dicek waktu dia habis, karena kan itu ada 2 itu di duburnya dia itu kan diklip ya. Karena ada kemungkinan karena bernanah belum bisa dipotong, karena kemungkinan kanker stadium awal ya. Jadi waktu itu pas dia diperiksa sama dokter dari kepolisian, dia bilang ini udah kanker stadium awal, harus itu. Makanya langsung mereka lemparkan langsung tidak ditahan. Kanker usus stadium awal. Karirin, sedikit dong Karirin. Gimana Karirin udah sempat jengukin Kak Ijong belum sih Kak? Untuk masa Jika Ririn dan Ijong dipertanyakan kelanjutan hubungan asmaranya, rumah tangga Dahlia Polan dan Fandi Christian juga tengah menjadi perbincangan panas publik pasca Dahlia melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami setelah menikah hampir 10 tahun. Melalui Humas Pengadilan Agama Badung, Bali, diketahui Dahlia Polan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan sejak tanggal 28 Juli 2025 lalu. Sidang perdana pun akan segera digelar tanggal 12 Agustus mendatang. Dan kemarin, melalui akun media sosialnya, Fandi Christian tampak memberikan peringatan kepada warganet terkait kabar perceraiannya agar jangan ikut campur. Guys, please nggak usah ikut campur masalah rumah tangga saya sama Dahlia. Ini semua menyangkut masa depan anak-anak kita. Thank you, blessed day. Tulis Fandi Christian. Sedangkan Dahlia Polan pun juga melakukan hal yang sama, di mana meminta netizen untuk tidak membahas soal perceraian mereka sampai terlalu jauh. Guys, jangan melebar kemana-mana ya. Nanti ada waktunya aku ngomong kok. Tolong, makasih banyak netizenku. Pinta Dahlia Polan. Yang bersangkutan atas nama Ibu Dahlia Polan melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan gugatan perceraian dan telah terregister di Kepanitraan Pengadilan Agama Badung tertanggal 28 Juli 2025. Untuk proses kami baru akan sidang pertama nanti tanggal 12 Agustus 2025. Kalau itu kami hanya mengirimkan relas panggilan ya untuk datang antara pihak penggugat dan tergugat hadir di persidangan pertama nanti tanggal 12 Agustus. Jadi memang belum pernah hadir sebelumnya karena pendaftaran juga didaftarkan secara online melalui e-court Mahkamah Agung. Seperti diketahui bahwa Fandi Christian dan Dahlia Polan sudah hampir 10 tahun membina rumah tangga, mengingat mereka menikah pada tanggal 24 November 2015 silam. Namun, di tengah kabar keretakan hubungan mereka saat ini, kisah kelam masa lalu Fandi pun kembali menyeruak.
Publik pun langsung teringat pada tahun 2023 lalu saat isu dugaan perselingkuhan Fandi dengan lawan mainnya di sinetron yang diduga kuat adalah Andi Anissa mengguncang jagat maya. Kala itu, Dahlia secara belak-belakan membongkar isi pesan mesra sang suami dengan wanita yang disimpannya dalam kontak sebagai Cha, di mana Fandi memanggilnya dengan sebutan sayang Bebe atau Beb, sementara sang wanita memanggil Fandi My Weekdays. Kalimat sinis penuh luka yang ditulis Dahlia dalam unggahannya kala itu juga masih membekas dalam ingatan publik hingga hari ini. Seolah menandai patah hatinya yang terdalam sebagai istri dan menyindir keras perempuan yang diduga sebagai orang ketiga. Meski begitu, Fandi saat itu berusaha memperbaiki diri hingga hubungan rumah tangga dengan Dahlia Polan pun kembali harmonis. Dan kepada tim silat, Dahlia dan Fandi pun pernah mengungkapkan perasaan mereka pasca rumah tangga mereka kembali harmonis. Senang. Support, didoain, ya happy lah pokoknya pasti. Iya, lagi menikmati waktu berdua, lagi menikmati keadaan yang lagi dikasih sama Tuhan, ya kita jalanin aja sih. Di tengah kabar perceraian yang mengejutkan publik, netizen pun ramai membongkar kembali kenangan manis antara Dahlia Polan dan Fandi Christian yang kini justru terasa ironis. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah cuplikan video 5 tahun silam saat keduanya tampil kompak menjawab pertanyaan netizen soal fenomena perceraian di kalangan selebritis. Lalu, apa jawaban mereka? Fandi sama Kak Dahlia, gimana kalian menanggapi public figure kawin cerai? Tips dari kalian gimana? Kalau aku sih mau komen nih. Nggak berani gimana nih? Nggak berani komen juga sih. Karena kan pasti mereka ketika memutuskan kayak kita nggak tahu pisah masalah gitu ya. Mereka memutuskan apa. pisah tuh pasti ada suatu masalah yang mungkin mereka bisa selesaiin. Dan bisa. kadang-kadang sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ada suatu perasaan yang nggak bisa diluapin. Akhirnya kayaknya ya pisah tuh keputusan yang paling baik. Pekerjaan kan saya enggak, ini nggak dijadiin alasan kan.